warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab Al-Ghayat wa Taqrib. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis najis dan apa yang bisa menjadi suci darinya dengan cara disamat, dan sesuatu yang tidak bisa menjadi suci darinya walaupun itu disamat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa juludul maitati kulliha tatahuru bitibagi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa atmul maitati wa sya'ruha najasun illa adamiyah. Faslun ini adalah satu pasal titik risyai'in di dalam menyebutkan sesuatu minal a'yani dari jenis-jenis al-mutanajjasati yang dihukumi najis, wa ma yadhuru minha dan apa-apa yang suci darinya, wa dibagi dengan cara disama, wa ma la yadhuru dan apa-apa yang tidak bisa menjadi suci. Jadi pada pasal ini kita akan mengulang kembali pelajaran kita tentang apa? Tentang macam-macam dari beberapa jenis najis. Nah, dan perkara-perkara yang bisa menjadi suci dengan cara disamat, dan sesuatu yang tidak bisa menjadi suci walaupun itu bisa disamat, tidak bakalan suci. Dulu dan maitati, dan adapun kulit bangkai. Yang namanya mayit, yang namanya bangkai itu apa? Hewan dikatakan mayit, hewan dikatakan bangkai kapan? Yaitu ketika disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, ataupun hewan yang mati begitu saja. Misalkan kita nemuin bangkai kambing, kita sedang berjalan di suatu perjalanan, kita menemukan bangkai kambing mati begitu saja. Entah apa sebabnya kambing mati begitu saja, berarti ini kambing dihukumi bangkai. Ataupun ada orang yang menyembelih seekor kambing tetapi dengan tidak menyebut asma Allah, asal memotong kambing begitu saja, maka hewan tersebut dihukumi bangkai. Nah, wajulu dan maitati kulihat atau huruf bitibang. Semua kulit bangkai, hewan yang dihukumi bangkai itu bisa menjadi suci dengan apa? Dengan cara disamak. Bagaimana itu cara menyamak? Sawaun bidzalika maitatun maqbulul lahmi wa ghairihi wa kaifiyatud dabgi ayanzi'a fudulal jildi mimma ya'filuhu minad dami. Yang perhatikan cara-cara menyamak nih. Tadi kan kita jelaskan wajuludul maitati tatahuru bitibang, yang kulit hewan yang dihukumi bangkai. Apa itu hewan yang dihukumi bangkai? Hewan yang mati atau yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah.
di hari raya Idul Adha kan penyembelihan tuh, itu namanya bukan bangkai. Karena apa? Karena ketika disembelih ditakbirin terlebih dahulu, disebut asma Allah, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dan doa seterusnya. Sama seperti kita motong ayam dan lain sebagainya. Kalau tidak menyebut asma Allah, maka hewan yang kita potong itu dihukumi bangkai. Nah, misalkan kita sedang berjalan, ya, sedang berjalan di suatu hutan, kemudian kita menemukan bangkai macan. Ya, misalkan ya, kita menemukan bangkai macan. Nah, kemudian dari bangkai macan ini kita ambil apanya? Kita ambil kulitnya. Boleh atau tidak? Boleh. Kulit ini bisa menjadi suci, tetapi dengan syarat kulit macan ini terlebih dahulu harus kita sama. Bagaimana caranya menyamak? Wa kaifiyatud dabgi ayan zi'a hudulal jildi. Cara menyamak yang pertama, setelah kita menemukan bangkai macan tersebut, yang pertama ya, kita ambil bagian kulitnya, kemudian kulit yang kita ambil ini ya harus kita bersihkan daging-daging yang masih menempel di kulitnya ini, kulit macan ya. Misalkan kan setelah kita telet kulitnya, ini masih ada daging yang nempel ya, daging yang masih nempel ini harus kita bersihkan, harus terus kita bersihkan, kita rapikan ya. Mimma yaqinuhu minad dami. Nah, kadang-kadang kan di kulit tersebut ada sisa-sisa darah ya. Ada sisa-sisa darah yang masih merah atau sisa-sisa daging yang masih nyangkut, itu harus dibersihkan. Dan semisalnya dengan apa? Bisyai'in kirribin, dengan sesuatu yang pedas. Artinya apa? Dengan sesuatu yang pedas, kalau bahasa kitanya tagai. Pakai air apa? Pakai air cabai, ataupun semisalnya sesuatu yang pedas. Bahkan di sini disebutkan ya ka'asbin walau kana hirribu najasan. Walaupun yang kita gunakan untuk merendam kulit dari macan tersebut ini sesuatu yang najis. Ya, misalkan seperti apa? Di sini disebutkan kadar kilhamam, seperti kotoran burung dara. Ya, apa didargi, maka cukup atau boleh digunakan untuk menyamak. Tapi nggak mungkin ya kita walaupun ini boleh, tapi nggak mungkin kita menyamak dengan menggunakan sesuatu yang najis. Karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak najis. Contohnya apa? Dengan apa? Dengan cabai yang pedas. Dengan apa lagi? Ya, air cabai ya. Air cabai kan pedas tuh. Ya, setelah kita pelet kulitnya ini, kita bersihkan sisa-sisa darah yang masih nempel. Terus kemudian kita bersihkan lagi sisa-sisa daging dan lain sebagainya yang masih menempel di kulit ini, kita rendam dengan sesuatu yang pedas. Contoh lah, gampangnya itu air cabai. Kita bersihkan terus sampai bersih, suci. Setelah apa? Setelah kulit dari hewan, dari bangkai ini kita samak seperti tadi caranya. Kalau misalkan kita tidak samak, ya ini kulit bangkai macan kita pelet begitu saja, kita jemur, kemudian kita simpan. Nah, berarti sama saja kita menyimpan najis. Ataupun misalkan apalagi kita gunakan untuk yang lain, sama saja berarti itu kita menggunakan najis. Karena belum suci. Mengapa belum suci? Karena belum kita samak, karena belum kita bersihkan. Tata cara menyamak seperti tadi, yaitu kita bersihkan apa? Sisa-sisa daging atau sisa-sisa darah dan semisalnya dan lain sebagainya yang masih menempel di kulit. Kemudian kita rendam dengan air yang pedas. Kita rendam ya. Kita rendam terus sampai bersih. Nah, jadi semua ya kulit hewan yang dihukumi bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara kita sama, kecuali dua hewan. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali
kulit babi dan kulit anjing, kulit anjing dan kulit babi. Ini dua hewan ini, anjing, babi. Walaupun itu bangkai, ya kemudian kita mau gunakan nih kulit anjing sama kulit babi. Kita samak dulu. Walaupun itu sudah bersih banget, kita samak sudah bersih banget, tetap saja dihukumi najis. Karena apa? Karena itu kulit anjing ataupun kulit babi. Apalagi kalau misalkan menyimpan apa? Menyimpan kayak taring babi. Enggak boleh itu. Ya, menyimpan taring babi. Apalagi taring babi sampai itu disimpan sampai dikalung-kalungin. Taring babi asli. Maaf nih. Kita orang Islam, ya. Di dalam agama kita yang namanya anjing dan babi itu dihukumi haram. Semuanya haram. Kotorannya haram. Termasuk salah satunya yang bahkan kulitnya saja anjing dan babi itu disamak tidak bakalan menjadi suci. Hewan yang lain bisa suci, tapi anjing dan babi tidak bisa menjadi suci. Ada orang pakai taring babi. Ya, taring babi itu haram. Dosa karena sama saja dia membawa najis. Apalagi dibawa kalung yang dinamakan taring atau taling babinya yang asli, ya. Kalau taling babi yang plastik mah itu bukan taling babi, namanya mainan ya, mainan anak yang asli. Taling babi yang asli yang benar-benar ya dipakai karena bangga, pengen dikata hebat, taling babi ini saya pakai nih. Saya nggak tahu apa itu maksud dan tujuannya, sama saja dia membawa najis. Ketika dia sholat, karena dia pakai kalung yang terbuat dari taling babi tersebut, Allahu Akbar, maka sholatnya itu tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena ketika dia sedang sholat itu dia membawa najis. Itu yang semua kulit hewan yang bangkai bisa suci dan melalui disamak kecuali kulit anjing dan kulit babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan hewan yang terlahir dari keduanya, artinya anak-anaknya, anak anjing, anak babi, aw min ahadihima, ataupun dari salah satu keduanya. Misalkan ada kambing kawin sama apa? Kawin sama anjing. Anaknya apa? Misalkan anaknya ini berupa kambing, maka anaknya ini dihukumi seperti anjing. Karena kambingnya ini menikah dengan anjing. Wa tawallada minhuma au min ahadihima, ma'a hayawanin qatilin falayatuhuru ditibagi. Kulit anjing, kulit babi, dan kulit hewan yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya itu tidak bakalan suci walaupun itu sudah disamak. Ingat, hukumnya tetap najis. Wa akul maitati wa sya'ruha najasun. Nih, wa'admul maitati, perhatikan nih. Admul itu artinya tulang. Wa'admul maitati, dan tulang bangkai. Bangkai itu apa? Hewan yang mati atau disembelih dengan tidak menyebut asma Allah. Nah, ini kebanyakan kan ada nih orang lagi jalan tiba-tiba nemu tulang apa? Misalkan contoh gampangnya taring apa? Taring macan ya. Kalau ayam di sini mungkin banyak. Kalau ayam mungkin nggak diambil. Kalau macan biasanya orang berebut. Wah, ini taring macan nih, bagus, hebat katanya. Saya nggak tahu gunanya buat apa. Wallahu a'lam, itu hanya Allah yang tahu ya. Saya nggak tahu. Ya, wah ini taring macan nih. Nah, di sini yang kita bahas apa? Tulang. Wah, ini tulang macan nih. Macan waktu itu di sini mati. Kemudian ini tulangnya. Wah, tulang macan. Katanya, hebat nih tulang macan. Dia ambil tulangnya, sama saja berarti dia itu membawa najis. Wa akul maitati wa sya'ruha najasun. Ya, tulang hewan yang mati menjadi bangkai dan bulunya, tulangnya
dan bulunya itu hukumnya najis. Wakada al-maitatu aidon najasatun wa uridu biha azzailatu al-hayatu bighairi dzaka'i syar'iyyah. Nah, begitu juga contohnya begini, ya. Wa uridu biha azzailata al-hayata, dan saya menghendaki biha dengannya azzailata yang hilang, al-hayata yang hewannya masih hidup, bighairi dzakain syar'iyatin dengan tanpa sembelih yang sesuai dengan syariat. Maksudnya bagaimana? Misalkan nih, hewan masih hidup. Hewan masih hidup kan ada apanya? Ada bulunya. Bulunya jatuh atau menempel di kita, maka itu sama saja kita terkena najis. Contoh misalkan jauh-jauh, ya kayak apa? Misalkan bulu kucing. Nah, misalkan kayak bulu kucing. Apalagi kalau misalkan kita sudah berwudu kan dalam keadaan basah tuh, kita pegang kucing, kita lurus kucing. Ya, kita lurus kucing, bulunya kan nempel tuh di tangan tuh. Loh ya. Nah, bulunya ini harus kita bersihkan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Ingat tuh ya. Para ustazna hina idin dan seterusnya, ya, kecuali ilal adamiyah, kecuali anak Adam atau manusia ini tidak dihukumkan najis. Tulang manusia itu tidak dihukumi najis. Begitu juga rambut manusia, ya, rambut manusia nih. Rambut mana lagi? Ini dan lain sebagainya, paham ya? Rambut manusia itu tidak dihukumi najis. Makanya kadang-kadang ada kuburan yang diapain? Kuburan yang dipindahkan ke tempat lain, kan diangkat tuh. Kadang-kadang sisanya tulang berulang, itu dikumpulin tulangnya, ya, dikumpulin tulangnya, dirapiin, dibungkus lagi dengan kain putih yang baru, dirapiin lagi. Kalau misalkan ingin dipindahkan dan disolatkan lagi dan lain sebagainya, atau caranya. Artinya apa? Ketika itu kan kita rapikan, kita pegang apa? Tulang dari manusia. Tulang manusia itu tidak dihukumi najis. Inilah pelajaran kita yang kita bahas tentang apa? Tentang tata cara mensucikan kulit dari hewan yang bangkai. Dengan cara apa? Dengan cara disamak. Bagaimana cara menyamak? Yaitu membersihkan sisa-sisa darah atau sisa-sisa daging dan lain sebagainya yang masih menempel di kulitnya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang pedas. Contohnya dengan air pakai dan lain sebagainya. Kecuali apa? Kulit anjing dan babi yang sampai terakhir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Kemudian apa lagi? Tulang, bangkai, dan bulunya itu dihukumi najis kecuali manusia. Ilahuna.